minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita awali majlis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita lanjutkan mentadaburi doa iftitah yang ketiga ya. Ada 4 yang akan kita bahas ya, doa iftitah. Yakni pertama, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedua, wajjahtu dan seterusnya. Hari ini kita coba bahas 2 secara singkat ya. Doa iftitah yang bersumber dari Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah. Kita mulai dari doa iftitah yang bersumber dari Anas bin Malik. Apa bunyinya, Bunda? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sudah ditulis Arabnya? Semuanya sudah ada basic ya, Bunda, untuk nulis Arab? Nah, ada yang baru memulai di sini? Ya. Ada, itu imla udah. Kalau umpamanya hafal surah Al-Baqarah lah 1 sampai 20 gitu, kira-kira bisa ditulis tanpa melihat? Enggak, kan sudah hafal. Ya, mungkin yang bingung itu kapan dia harus terpisah, ya kan? Mungkin kalau dari sisi pengharokatan kita sudah hafal. Mungkin kapan dia bersambung, kapan dia terpisah, ya kan? Bagaimana kerangka tulisannya, itu namanya imla, dari disiplin ilmunya. Karena nanti beda, amman hadza atau mimma. Ada yang menulisnya min nun dan mim, min ma. Ada pula yang langsung mimma. Nah, sama-sama banyak ya, maksudnya sama-sama dibaca mimma. Dari sisi ucapan sama, tapi dari sisi tulisan berbeda. Nggak boleh? Nggak boleh. Nah, beda maknanya. Baik.
Kita lanjutkan sumber doa. Tulis sumber doa. Sahabat Anas bin Malik bercerita, sahabat Anas bin Malik bercerita, ada orang yang datang ke masjid lalu masuk ke shaf. Maksudnya di sini adalah shaf salat ya Bunda. Sementara nafasnya tersengau-sengau. Kemudian dia membaca lafaz ini Bunda. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Buat aja titik-titik gitu ya. Seusai sholat, kemudian dia membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Seusai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang mengucapkan doa ini tadi? Ingat ya Bunda, di antara kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu bisa mendengar jamaah-jamaahnya yang membaca, sekalipun bacaan itu dilirihkan. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Bukan berarti sahabat membacanya dengan keras. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau seperti itu, maka sahabat-sahabat yang lain pun akan bertanya. Baik, sampai mana tadi? Semua sahabat pada saat itu terdiam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau saya berhenti buat titik, buat koma gitu ya Bunda. Nanti lurus saja gitu kan. Baik, semua sahabat terdiam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang mengucapkan kalimat ini tadi, siapapun yang mengucapkan kalimat ini tadi, tidak masalah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat ada 12 malaikat mereka berlomba-lomba
untuk mengantarkan doa ini? Dikeluarkan dalam kurung, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan yang lainnya. Yang menceritakan siapa? Sahabat Anas. Anas bin Malik. Yang mengeluarkan hadisnya? Baik. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi dapat kita simpulkan, manakala seseorang membaca doa iftitah ini, maka renungkan ada 12 malaikat yang mengantarkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian juga, nggak perlu ditulis, ini juga nanti doa yang kita baca di saat i'tidal. Ya. Jadi nanti di waktu i'tidal, pembahasan mentadaburi bacaan i'tidal, itu kan berbagai versi juga. Seperti Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Yang ini kita tidak bahas lagi, karena sudah kita bahas pada pertemuan ini. Jelas ya Bunda? Baik, sekarang kita masuk membahasnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Segala puji lillah. Segala pujian atau sanjungan lillah, milik Allah. Milik Allah. Boleh diterjemahkan bagi, bisa juga diterjemahkan milik. Li itu huruf jar, bisa diterjemahkan untuk, milik, bagi. Nah, jelas ya? Segala pujian atau sanjungan milik Allah. Hamdan katsiran, dengan pujian katsiran, yang banyak atau yang tidak terbilang. Thayyiban, yang baik. Mubarakan fih, yang penuh dengan keberkahan. Fihi apa artinya Bunda? Di dalamnya atau padanya. Tak perlu diterjemahkan. Nah, ya. Baik. Di dalam ungkapan ini kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pahami dulu ada 3 bagian. Pertama, kita memuji Allah dengan pujian yang banyak atau tidak terbilang. Yang kedua, ini kembali kemari Bunda, ya. Pujian yang baik maksudnya. Pujian yang baik. Kemudian yang ketiga, mubarakan fih, pujian yang penuh dengan keberkahan. Kita memuji Allah pertama dengan pujian yang banyak, yang tidak terbilang, kemudian pujian yang baik, kemudian pujian yang penuh dengan keberkahan. Sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, dan pujian yang penuh dengan keberkahan. Baik. Masih ingat? Berarti di dalam ungkapan ini terkandung kalimat tahmid. Terkandung
kalimat tahmid. Oke. Masih ingat tahmid itu apa? Enggak, maksudnya ya. Alhamdulillah ya Bunda. Maksudnya kalau memuji Allah itu maksudnya apa? Tahmid itu menyanjung atau memuji Allah, dengan segala kelebihan, boleh ditambahkan kesempurnaan dan kebaikannya. Baik. Memuji Allah dengan segala kelebihan, kesempurnaan dan kebaikannya. Kemudian ingat bahwa ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah, sesungguhnya di dalam kalimat itu Bunda ada ungkapan rasa syukur. Kalimat ini sebagai ungkapan rasa syukur. Karena maksudnya adalah memuji Allah dengan segala kelebihan, kesempurnaan, dan kebaikannya. Maksudnya apa? Apa saja yang kita terima dalam hidup ini, itu adalah karena kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kita tahu bahwasanya bersyukur itu adalah bukti keimanan seorang hamba kepada Tuhannya, atau pembuktian iman dia sebagai seorang hamba dan kebutuhan dia terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu, kita sebenarnya berdoa itu karena ingin meminta ditambah nikmat, kan? Kita berdoa untuk apa, Bunda? Meminta untuk ditambah nikmat. Nah, dan umum kita ketahui, orang yang bersyukur itu janji Allah pasti akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Baik. Oke, lanjut ya. Nah, yang dimaksud dengan pujian yang banyak di sini adalah yang tak terbilang, artinya dalam kondisi apapun, buat yang gede ya. Dalam kondisi apapun, Allah patut dipuji. Bukan hanya sebatas kita senantiasa memuji Allah, Bunda, tapi dalam kondisi apapun kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi nikmat, puji Allah. Diberi musibah, puji Allah. Dipuji orang lain, puji Allah. Dipuji orang lain, puji Allah. Cantik ya anaknya ya, alhamdulillah. Nah, balik lagi ke Allah, Bunda. Karena yang hakikat pujian itu dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan nikmat. Dicela? Jujur, Bunda. Jawaban jujur, dicela. Iya, dicela sekalipun tetap puji Allah. Nah, jelas ya. Saat miskin, puji Allah. Saat kaya, puji Allah. Saat sehat, saat sakit, ya.
Nah, jelas ya. Baik, jadi lihat ungkapan Nabi. Kan Nabi yang pertama kali membaca ini kan. Mohon maaf, bukan Nabi. Maksudnya lihat ungkapan para sahabat ini, ya. Bahwasanya dia memilih kata yang sangat baik, memuji Allah dengan pujian yang banyak. Baik, thayyiban, memuji Allah dengan pujian yang baik. Apa maksud pujian yang baik itu? Saya tulis di sini. Pujian yang penuh dengan keikhlasan, pujian yang penuh dengan keikhlasan, totalitas, disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Memuji Allah dengan pujian yang banyak. Yang kedua, memuji Allah dengan pujian yang baik. Pujian yang penuh dengan keikhlasan. Oke, kemudian totalitas disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Maksudnya begini, manakala seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala, mesti dilandasi dengan keikhlasan. Tidak disertai atau dibarengi dengan riya, sum'ah atau ujub. Paham? Riya. Dia mengambil pujian itu ke dalam dirinya. Contoh. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Tapi itulah, Dek. Sekarang sakit-sakitan. Ada embel-embel di belakang Bunda. Nggak boleh Bunda. Memuji Allah itu mesti totalitas. Apa kabarnya, Kak? Kabarnya suaminya sudah pulang. Iya kan, sejak 10 tahun merantau. Lama benar kan? Alhamdulillah, Dek. Cuman itulah, 10 tahun dia merantau, cuman bawa uang 30 juta. Itu tidak totalitas, tidak ikhlas. Atau dia memuji Allah, umpamanya, apa kabarnya? Dia katakan alhamdulillah, padahal saat itu dia sakit. Dia tidak mengatakan dia sakit, tapi di dalam hatinya dia mengeluh. Ucapannya alhamdulillah, tapi apa? Kapalah ini sehat? Kok aku aja yang diberikan ujian seperti ini? Tapi ucapannya mengucapkan alhamdulillah, itu tidak ikhlas. Jadi kalau mau cerita sakit, Ustaz nggak usah alhamdulillah dulu. Hah? Nggak usah bilang alhamdulillah dulu. Ceritakan, nggak ada masalah Bunda. Tapi kalau sekarang tujuan kita menceritakan itu apa? Apakah alhamdulillah nggak apa-apa. Yang menjadi masalah itu adalah ketika dia mengucapkan alhamdulillah, dia akan menyandarkan sebenarnya kebaikan seluruhnya kepada Allah. Nikmat yang dia terima sampai saat ini Bunda, ingat, tidak pernah terputus. Saya ulang kembali. Adakah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita terputus? Enggak. Kalaupun Allah cabut nikmat itu di sisi yang lain, ya kan? Tapi di sisi yang berbeda juga Allah berikan nikmat. Kita sakit, tapi kita masih bisa beribadah. Iya kan? Betapa banyak orang yang sakit, dia meninggalkan ibadahnya. Kita saat diberikan musibah, saya ulang, saat kita diberikan musibah, nah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Bunda. Saya ulang kembali, orang yang ketika mendapatkan musibah, kemudian dia mampu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, itulah nikmat sesungguhnya. Sebagaimana yang disampaikan surah Al-Qadi,
aku memuji Allah disebabkan aku mampu beristirja di saat aku mendapatkan musibah. Maksudnya apa? Aku mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa banyak orang yang manakala dia ditimpa musibah, dia mengeluh. Dia menyandarkan keburukan kepada Allah. Bahkan dia sibuk menyalahkan orang lain. Jelas ya? Nah, kemudian disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Mahabbah itu rasa cinta, ta'zim mengagungkan. Bunda memuji anak karena apa? Sayang. Sayang kan? Memuji Allah. Memuji Allah itu Bunda mesti disertai dengan mahabbah, rasa cinta. Saya ulang kembali. Memuji anak karena apa? Sayang. Memuji Allah lebih dari itu. Sekarang kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ingin rezekinya. Sebenarnya aku nggak mau dekat denganmu ya Allah. Aku hanya ingin rezekimu. Hati-hati kalau ada perasaan seperti itu di dalam hati seseorang, Bunda. Sebenarnya aku nggak mau ketemu dengan wajahmu. Aku pingin cuma uangmu. Kalau ditanya, aku nggak suka denganmu. Jauh di dalam hatiku, aku tidak suka denganmu. Tapi aku memujimu karena ada maunya. Paham nggak? Kalau ditanya, senang nggak dia dengan atasannya? Beribu alasan dia bilangnya nggak senang, Bunda. Pertama cerewet, yang kedua julid, kemudian lancip, belit semuanya gitu kan. Tapi begitu lewat atasannya, dipuji. Berarti dia memuji bukan karena rasa cinta, tapi karena ada mau. Sudah. Ta'zim, mengagungkan. Kita memuji seseorang karena apa? Umumnya karena kita hormat dengan dirinya. Mestinya seperti itu jugalah, atau bahkan lebih dari itulah kita memuji Allah. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Maka Allah itu, ingat Bunda, kenapa sahabat membaca ini dengan pujian yang baik? Karena dia sadar bahwasanya Allah itu maha baik. Kalau begitu Allah hanya menerima pujian yang baik-baik. Allah itu maha baik. Kalau begitu Allah hanya menerima amalan yang baik. Jelas ya? Baik. Mubarakan fih. Setelah kita paham pujian yang baik tadi ya, maksudnya pujian yang penuh dengan keikhlasan, totalitas disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Kemudian mubarakan fih. Mubarakan fih yang penuh dengan keberkahan. Sekarang kita pahami dulu ma makna al-barakah. Berkah apa, Bunda? Bermanfaat. Berkah ya. Sering mendapatkan ungkapan itu. Berkah ya. Bahkan kalau milad gitu kan. Barakallah atau mabruk alpah, bahkan 1000 keberkahan, Bu. Mabruk alpah mabruk. Dulu nikah ada sering dilontarkan doa barakallahu lakuma,
Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Nah, semoga berkah ya. Kira-kira ketika ada orang yang mengucapkan itu, yang Bunda tangkap apa? Kebaikan. Nah. Tempat itu penuh dengan keberkahan. Contoh Baitullah penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan itu? Baik, al-barokah itu kebaikan yang banyak. Satu, kebaikan yang banyak atau yang berlimpah. Kemudian yang kedua, daimun. Daimun itu apa? Langgeng. Atau selamanya. Langgeng. Tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Ingat Bunda, kalau disebut berkah, itu artinya kebaikan yang banyak, kemudian langgeng atau tidak pernah terputus. Begini, saya sederhanakan. Kalau ada seseorang, yang melakukan kebaikan yang banyak, sudah, kemudian dia melakukan kebaikan itu terus-menerus sampai mati, maka orang tersebut adalah orang yang diberkahi. Paham? Saya ulang kembali. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan yang banyak, kebaikan itu dia lakukan sangat banyak. Setelah itu, kebaikan itu dia lakukan tidak pernah terhenti. Maka orang tersebut orang yang diberkahi. Segala objek apa saja kalau mendatangkan kebaikan yang banyak, kemudian kebaikan itu terus menerus sampai mati, bahkan setelah mati pun terus kebaikan itu berlanjut, maka objek tersebut objek yang diberkahi. Kalau kita mengatakan wabarik ala Muhammad, ya Allah berikanlah keberkahan kepada Muhammad, ya Allah berikan kebaikan yang berlimpah kepada Muhammad, dan berikan kebaikan kepadanya tidak terus menerus, tidak terputus sekalipun Muhammad itu wafat. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kebaikan terus-menerus sekalipun Nabi tiada. Paham? Itu dia Bunda. Harta yang berkah. Sering ya. Harta yang berkah. Jadi maksudnya apa itu? Harta yang dia lakukan untuk kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Bukan hanya itu Bunda. Manakala dia mati, kebaikan itu tetap mengalir. Jadi, jangan sepelekan wabarakatuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Kalau kita tidak menyadarin itu, makanya Nabi SAW menganjurkan ketika kita mengucapkan salam, maka mulailah dari berwudu. Kenapa? Karena kita sedang mendoakan orang lain. Nabi SAW tidak mau menjawab salam orang yang dia yakini orang tersebut tidak berwudu. Di sini dapat kita simpulkan, manakala kita menyebut nama Allah, berzikir, berdoa, dianjurkan untuk berwudu. Baik. Kalau ditujukan kepada Allah,
memuji Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh dengan keberkahan, berarti dapat disimpulkan apa? Memuji Allah tiada putus-putusnya, Bunda. Itu maksudnya. Terus menerus. Tidak akan pernah berhenti. Nah, oke, itu maksudnya. Memuji Allah. Memuji Allah tiada habisnya, meskipun sebatas niat dan keyakinan. Paham? Meskipun sebatas niat dan keyakinan, bukan berarti kalau memuji Allah itu tiada habis-habisnya sepanjang waktu. Iya kan? Kita memuji Allah, bukan begitu. Maksudnya apa? Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, tapi manakala kita tidak memuji Allah, lisan kita tidak memuji Allah, hati kita ini tetap memuji. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada hamba. Tapi sejauh ini ibadah belum lagi maksimal. Nikmat-Mu tiada putus-putusnya, tapi ibadahku selalu terputus. Nah, paham Bunda? Meskipun sebatas niat dan keyakinan. Itu maksudnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik. Jadi ingat Bunda, kalau memuji Allah sertai dengan mahabbah dan ta'zim, totalitas. Jangan ada embel-embel di belakang. Jelas ya? Sering kali kita melihat, mendengar ketika ada orang mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi setelah alhamdulillah itu dia mengeluh. Bahkan alhamdulillah, tapi itulah. Alhamdulillah, tapi inilah. Alhamdulillah. Ya kan? Kenapa nggak kayak gitu? Alhamdulillah, kenapa nggak kayak gini? Jelas, itu bukan pujian yang baik. Sering juga kan Ustaz, alhamdulillah, untung kenanya cuma sedikit. Coba kalau Jogja habis ditabrak gitu. Ya. Sering juga kita bersyukur ke orang gitu saat. Alhamdulillah. Cuman pertanyaannya kalau yang banyak gitu gimana? Keluar nggak ungkapan itu udah? Iya. Sekali ada juga ya. Iya. Alhamdulillah, saya kecolongan hanya sebesar 10 juta. Uang saya seluruhnya di rumah itu 100 juta. Kalau kehilangan 90 juta? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Iya kan? Untung yang hilang itu 90 juta. Tetangga saya kemarin diberikan ujian. Iya apa? Kehilangan anaknya. Iya kan? Orang yang kehilangan anaknya, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Karena sejauh ini saya masih hidup. Ya kan? Allah cabut suaminya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ala, tetap memuji Allah Bunda. Memuji Allah itu bukan hanya sebatas mengucapkan kalimat hamdalah. Jangan menyempitkan kalimat hamdalah itu. Innalillah itu juga bagian dari kita memuji Allah. Yang namanya menyebut nama Allah itu kita sesungguhnya sedang menyanjung Allah. Kita mengucapkan innalillah itu kita memuji Allah. Iya kan? Sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya apa yang kami miliki ini akan kami kembalikan. Kembali kepadamu. Allahumma ajurni. Ya Allah, beri balasan atas musibah yang menimpaku. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli. Ya Allah, ganti khairan minha, yang lebih baik darinya. Kan itu yang dibaca oleh Ummu Salamah.
meninggal. Ummu Salamah ketika ditinggal wafat oleh suaminya, Bunda, Abu Salamah, berbagai hujatan orang-orang mengatakan, udahlah, nggak usah perlu berdoa pakai itu. Nggak ada yang lebih baik dari suamimu. Abu Salamah itu kan orang baik, dermawan, kaya. Tapi Ummu Salamah itu tetap yakin. Apa yang Allah berikan balasannya atas doanya itu? Ya Allah, ganti yang lebih baik. Ya Allah, beri balasan atas musibah yang menimpaku, ganti yang lebih baik darinya. Maksudnya dari suaminya. Allah sandingkan Ummu Salamah dengan Rasulullah akibat doa itu, Bunda. Nah, jelas ya. Orang menghujat, tak ada yang lebih baik. Rasanya Ummu Salamah, nggak ada yang lebih baik dari suamimu. Buktinya apa? Allah sandingkan Ummu Salamah dengan Rasulullah. Sebab doa itulah. Jelas ya. Maksudnya kalau tak disandingkan suami baru, setidaknya ada kebaikan yang lain. Jangan tujukan pada suami saja, udah. Kalau enggak suami mungkin ada yang lain. Jelas ya, Bunda. Jadi lihat doa itu Ummu Salamah. Yang diminta Ummu Salamah apa? Pertama, dia memuji Allah. Yang kedua, dia minta balasan kebaikan atas musibah yang dia terima. Setelah itu dia minta ganti. Itu sejarahnya turunnya doa itu, Bunda. Cuman orang-orang membaca terpotong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak disambungkan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau kehilangan harta, wa akhlif li khairan minha. Kalau kehilangan pekerjaan, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganti yang lebih baik dari pekerjaan itu. Kalau kehilangan anak, wa akhlif li khairan minha. Jelas ya. Kalau Allah cabut nikmat kesehatan itu, wa akhlif li khairan minha. Ganti yang lebih baik. Kan itu sambungan doa tadi, Bunda. Tapi kita bukan hanya minta ganti, tapi kita minta balasan atas musibah yang menimpa kita. Kita nggak mau hanya kebaikan dunia saja yang kita dapatkan, tapi kebaikan akhirat atas musibah itu tidak kita dapatkan. Itu cerdasnya Ummu Salamah itu. Baik. Oke. Jadi kembali ke cerita yang tadi, kalau misalnya orang tanya, saya kita ada orang tua atau gimana kabar mama, katanya kan, terus alhamdulillah sehat. Sebenarnya orang tua kita kan lagi sakit gitu kan, seperti apa, cukup sampai alhamdulillah saja atau bagaimana? Karena tadi kan alhamdulillah, tapi sehari yang baiknya kita sampai di mana? Sebenarnya kata tapi itu tidak ada masalah, Bunda. Yang menjadi masalah itu adalah keyakinannya. Yang saya sampaikan itu adalah ketika dia mengucapkan alhamdulillah, di dalam keyakinannya dia mengeluh atas musibah yang menimpa orang tuanya. Paham, Bunda? Ya. Ketika dia menyampaikan alhamdulillah, kemudian tapi itulah, ya kan, mak saya itu sakit. Sekarang ketika dia mengucapkan itu karena apa? Sekedar ingin memberitahukan kepada orang atau dia mengeluh? Jadi kalau sekedar memberitahukan, iya, tidak ada masalah, Bunda. Cuman lututnya sakit. Iya. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi umumnya banyak orang yang ketika mengucapkan itu disertai dengan mengeluh. Padahal dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Apapun yang dia hadapi, dia senantiasa tetap memuji Allah, menyanjung Allah. Tapi Bunda harus paham apa beda alhamdulillah dengan asyukru. Alhamdulillah dengan asyukru. Sekilas kalau orang memahami, syukur itu syukur. Kalau alhamdulillah, memuji. Sebenarnya alhamdulillah dengan asyukru, akar katanya ini dari sisi bahasa maknanya memuji atau menyanjung. Memuji atau menyanjung. Asyukru itu apa artinya?
Menyanjung. Baru saya tulis Bunda. Alhamdu memuji. Tapi di mana letak perbedaannya? Kalau alhamdu itu menyanjung Allah dari sisi ucapan, sedangkan asyukru itu menyanjung Allah dari sisi perbuatan. Asyukur itu makna asalnya menyanjung. Kalau ada orang yang merealisasikan nikmat itu untuk ibadah, berarti dia sedang menyanjung Allah melalui perbuatannya. Paham ya? Maka tidaklah disebut seseorang itu bersyukur kalau sebatas dia mengucapkan alhamdulillah, tapi perbuatannya itu bertentangan dengan hukum Allah. Paham nggak Bunda? Nikmat, ketika dia dianugerahkan Allah, nikmat berupa uang sebesar 10 juta. Oke. Dia ucapkan alhamdulillah, berarti dia saat itu sedang menyanjung Allah dari sisi ucapan. Sekarang pertanyaannya, apakah dia telah memuji Allah dari sisi perbuatan? Belum tentu. Kalau yang 10 juta itu dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka orang tersebut disebut dengan orang yang bersyukur. Paham nggak Bunda? Jadi syukur itu makna asalnya menyanjung juga. Paham ya? Kita ketika memuji orang, bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Sopan, itu sebenarnya kita menyanjung dia, itu hormat dengan dirinya. Paham ya Bunda? Oke. Jelas? Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Jadi dalam kondisi apapun Allah patut dipuji. Sama halnya ketika Bunda mengucapkan subhanallah juga kan? Iya, syukur itu kan syarat syukur itu kan satu apa? Pertama berawal dari hati. Maksudnya hati apa? Dia meyakini bahwa semua yang dia terima itu anugerah Allah semata. Dia yakin dulu tuh. Oke, setelah itu yang kedua lanjut. Lisannya mengucapkan alhamdulillah. Oke, setelah itu lanjut apa? Perbuatan. Menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Paham? Orang yang sudah melakukan 3 poin ini, inilah yang dimaksud dengan hakikat bersyukur. Jadi jangan sampai saya sadar bahwasanya saya ini sejauh ini saya bisa menghasilkan uang yang banyak itu karena anugerah Allah. Oke. Dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi ternyata hasil dari pekerjaan itu tidak dia gunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Berarti dia belum dikatakan hamba yang bersyukur. Maka ketika saya mengucapkan bersyukur, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya Bunda, bukan hanya sebatas alhamdulillah saja, hati, lisan. Itu maksudnya nikmat yang kita terima saat ini, bagaimana itu tetap terus berada di dalam kebaikan. Kalau ada orang yang menggunakan hartanya untuk menjauhkan orang lain dari Allah, berarti itu orang tersebut tidak dikatakan bersyukur. Atau dia sendiri. Paham Bunda? Sekarang kita berkarya untuk apa? Kita ini kan berkarya semua Bunda. Iya kan? Ada yang MC, ada yang pengusaha, iya kan? Ada yang menulis, ada yang motivator dan lain-lainnya. Untuk apa itu?
Iya, kalau sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nggak akan mungkin dia gunakan karyanya itu untuk menjauhkan orang lain dari Allah. Cemana ceritanya, contoh lah Bunda, cemana ceritanya dia semisal buat sajalah seperti dia afiliator ya, atau orang-orang yang di Instagram gitu kan. Kalau memang dia itu dikatakan hamba yang bersyukur, seharusnya postingannya itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini malah postingannya malah menjauhkan orang lain dari Allah. Tulisannya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah menjauhkan orang lain dari Allah. Jelas. Jadi kita ini kebaikan yang kita terima di dunia ini itu hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah selalu kita ucapkan kan, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdikan diri. Bahwa kita hidup hanya untuk mengabdikan diri. Itu ya pula yang selalu kita ucapkan, yang kemarin kita bahas. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, apa yang dititipkan dalam hidupku, wa mamati, dan batas akhir kehidupanku, lillah. Lillah Bunda. Semuanya dirujukkan kepada Allah. Mudah saja sebenarnya. Kalau benar-benar itu semuanya dirujukkan kepada Allah, lihat semua karyanya, lihat semua pekerjaannya. Apakah mendekatkan dirinya kepada Allah atau malah menjauhkan? Kalau menjauhkan, itu berarti dia hidup bukan karena Allah. Oke, paham ya? Menuntut ilmu bukan tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Berarti menuntut ilmu sekilas nampak ibadah, tapi sesungguhnya itu bukan ibadah Bunda. Walaupun nampak, oh ngaji ya, tapi kalau tujuannya bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, hanya sekadar apa? Kalau saya paham, saya bisa mendebat orang, saya dianggap pintar, saya dianggap besar. Kalaulah itu tujuannya, itu bukan ibadah. Nah, paham ya? Nah, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk doa iftitah yang terakhir. Kita bahas cuman 4 saja ya Bunda. Nanti kita nggak lanjut nanti mentadaburi bacaan yang lain karena panjang nih sampai salam kan. Mungkin mudah-mudahan dapatlah ya nanti sebelum puasa ya. Puasa bentar lagi, sebulan lagi. Mudah-mudahan ya. Harapan saya sebenarnya ketika nanti selesai lebaran itu, Bunda mau lanjut tadabbur atau yang lain? Mau pergi umroh? Nanti silahkan nanti dimusyawarahkan. Kalau teman-teman yang lain sudah selesai itu pergi umroh, seperti di Al-Azhar, Sifa Budi itu sudah selesai. Kemarin itu praktek. Kita mulai membahas mulai dari sedang dalam perjalanan, sebelum melakukan perjalanan, sedang dalam perjalanan, ketika di Makkah, ketika di Madinah, sesampainya di tanah air. Bukan hanya ritual umrohnya saja, bukan hanya sebatas ihram, tawaf, sa'i, bukan gitu. Baik. Cukup lama juga Bunda, sekitar 10 pertemuan juga itu membahas fikih umrah itu. Buat apa Bunda?
tabungan. Buat tabungan. Mandiri sama utang. Buat tabungan. Sebulan sekian. Nanti tinggal dicari saja apa namanya? Apakah dicari saja travelnya? Nah, mandiri ya, iya, mandiri ya. Bisa seperti itu, ya kan? Kalau sebenarnya kalau untuk travel bisa saja, kita hanya meminta jasa handlingnya saja, kita nggak minta yang lain. Visa itu saja, karena sekarang kalau di Arab Saudi itu nggak boleh sekarang kita ngurus visa sendiri. Visa itu harus atas nama travel. Nah, itu dia, sehingga kita harus numpang nih ke travel. Sekarang ada Bu ya. Udah. Adapun di sana ada beberapa kesalahan memang, tapi nantilah itu cerita. Nah, panjang nanti Bunda. Sekarang kita masuk doa iftitah riwayat Abu Hurairah. Nah, ini yang selalu kita baca ya. Allahumma ba'id, selalu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i was salji wal bor. Sebelum kita sampaikan dulu sumber doanya, supaya jangan bingung Bunda, ada semuanya kan tulisannya, bukunya ada. Nah. Begini saja, lihat. Kalau dimulai alif lam, maka jangan tambah ya di ujung. Kalau tidak diawali dengan alif lam, maka tambah apa namanya? Tidak apa namanya? Kalau tidak dimulai alif lam, maka ya-nya hilang. Paham? Oke, Allahumma ba'id baini wa baina. Oke, khoto wa baina khoto ya. Kenapa dibaca ya di sini? Karena tak ada alif lam. Oke, kalau Bunda baca wa bainal khoto ya, boleh, iyanya buang ya yang di akhir. Allah, paham ya? Atau Allahumma naqini kan Ustadz, minal min khotoya ya, atau gimana? Kan banyak ini bertanya kan, min atau minal ya kan, mudah. Kalau naqini min khoto ya. Oke. Khoto ya, mohon maaf. Khoto iya. Kalau tak ada alif lam berarti iyanya dibaca. Oke. Boleh nggak Bunda baca seperti ini? Allahumma naqqini minal khotoya. Dah satu. Allahumma ghsil khotoya ya, atau Allahumma ghsil al khotoya. Saya ulang, Allahumma ghsil khotoya, atau Allahumma ghsil, mohon maaf, Allahumma ghsil al khotoya, atau Allahumma ghsil khotoya ya. Dua-duanya benar. Paham ya? Oke.
Nanti akan kita tulis secara sempurna, Bunda. Itu ya kata kuncinya. Itu kata kuncinya. Kalau dimulai dari alif lam, Bunda mulai dari alif lam, berarti hilang ya-nya. Kalau enggak dimulai dengan alif lam, maka ada huruf iya-nya. Ya itu yang di akhir menunjukkan kepada aku. Kalau alif lam itu menunjukkan kepada ta'rif, mengkhususkan ustadz. Ustadz. Oke, ustazi, Guru. ustadku. Kenapa? Tidak dia sebutkan namanya. Karena dia sudah tahu. Ya kan? Kalau al-ustadzu, ustadz itu. Kenapa di itu kan? Karena mereka semua sudah sadar, sudah tahu, sudah mengenal ustadz itu, sehingga tidak perlu lagi menyebut namanya. Sama-sama dikhususkan, iya kan? Nah, itu aku, ustadku, atau ustadz itu sama-sama dikhususkan. Itu kaedahnya dalam bahasa Arab. Sebutkan tanda-tanda isim. Jika huruf alif lam jadi hurufnya ya, tanwin. Dia tidak tanwin, kemudian alif lam, kemudian didahului huruf jar, kemudian didahului huruf qasam, kemudian didahului dengan kalimat khala, ada, hasya. Baik. Dah nantilah cerita-cerita itu saatnya. Oke. Lanjut. Nanti saya akan tuliskan ya. Saya tuliskan sekaligus mentadaburinya, Bunda. Nah, sekarang kita masuk dulu keterangan doa. Doa ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, Bunda, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi termasuk paling sebentar bersahabat dengan Nabi. 3 tahun. Lebih banyak pula Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat yang lama lebih dahulu masuk Islam. Pengajaran apa yang kita dapatkan? Tak ada kata terlambat. Tak ada kata terlambat. Buktinya Abu Hurairah 3 tahun bersahabat dengan Nabi wafat. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Ada orang yang ngaji 10 tahun dengan ngaji 3 hari. Lebih pintar pula orang yang ngaji 3 hari. Pernah ketemu, Bunda? Sudah tahu dia ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang haram, ini yang halal. 10 tahun dia ngaji, ustadznya cuma ngisi kajian surga neraka, surga neraka. Itu aja yang tahu ibu itu jadi 10 tahun. Bukan karena faktor lamanya, tapi melihat kualitas dan kuantitas dia dalam belajar. Padahal setiap arisan ngaji, baca yasinan malam Jumat ngaji, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, semua dan lain sebagainya. Tapi belum tahu dia bagaimana cara sholat yang benar. Iqra-nya, ngajinya, Iqra belum lulus. Ada, mohon maaf Bunda, ada jamaah, akhwat, kemana-mana ustadznya pergi, ikut safar dia. Saking cintanya dia dengan ustadz itu. Paham ya? Pergi ustadznya ceramah ke Malaysia, ikut dia. Ingin mendengarkan ceramah ustadz tersebut. Tapi ngaji nggak lulus. Iqra belum lulus. Sebenarnya untuk apa deh sebenarnya seperti itu? Jelas ya. Itu kesalahan tuh. Bukan masalah pergi safarnya, tapi kita tujuan untuk dekat kepada ulama itu supaya apa? Supaya
bertambah kualitas ibadah kita. Ini Iqra belum lulus, sholat belum ini dan lain sebagainya, terlalu jauh lah ngaji kawan tuh gitu kan. Baik, kita mulai. Doa ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Rasulullah sering diam sejenak antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah. Lalu saya bertanya, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Coba sekilas kemudian kita pahami dulu apa yang dikatakan Abu Hurairah ini. Ayah dan ibuku menjadi tebusan. Maksudnya apa? Ini kiasan betapa pentingnya kedudukan Nabi di mata Abu Hurairah melebihi kedudukan ayah dan ibunya. Makanya fida itu, menebus itu boleh hanya kepada Rasulullah. Artinya kita wajib mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Paham ya Bunda? Paham? Kita wajib cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita pada orang tua kita. Dua itu, Allah dan Rasul. Baik. Kemudian sampai mana tadi? Oke. Kemudian ketika Anda diam, Rasulullah, Abu Hurairah berkata, ketika Anda diam antara takbir dan Al-Fatihah, ketika Anda diam antara takbir dan Al-Fatihah, apa yang Anda baca? Jawab Nabi, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya. Jadi seringkali Abu Hurairah melihat Rasulullah itu di dalam sholat, dia diam antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Diamnya itu tapi nampak komat kamit Bunda. Sehingga Abu Hurairah kepo bertanya kepada Rasul, apa yang dibaca? Maka Nabi jawab Allahumma ba'id baini. Inilah doa ini, kata Ibnu Hajar, doa inilah yang dibaca Rasulullah di dalam sholat fardu. Paham Bunda? Maka saya menghimbau kepada Bunda agar menghafal doa iftitah ini. Yang sudah hafal, istiqomah untuk selalu membacanya. Yang belum hafal, hafalkan. Supaya kita mengamalkan sunnah Nabi secara keseluruhan. Dan teritorialnya sebenarnya ini yang lebih berhak untuk dibaca di dalam sholat fardu. Adapun wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ini, itu nanti dalam riwayat lain disebutkan itu dibaca Nabi bukan hanya dalam sholat sunnah, di saat Nabi melempar zumrah. Makanya wanusuki, dan sembelihanku, ibadahku di situ maksud sembelihanku, karena Nabi saat itu melaksanakan ibadah haji. Paham ya? Ada amalan yang sering ditinggalkan oleh jamaah haji manakala ketika dia melempar jumrah menghadap kiblat,
Harusnya dianjurkan untuk membaca Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baik. Berapa kali Nabi haji? Nabi berapa kali haji? 1 tahun. Tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Paham 10 Hijriah, Bunda? Setelah Nabi hijrah. Paham ya? Tahun ke-10. Awal tahun 11 Hijriah, Muharram. Siap Muharram apa? Muharram. Setelah Muharram apa? Safar. Rasulullah wafat. Berarti setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Nabi haji di bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi wafat Rabiul Awal. Berarti setelah haji 5 bulan setelahnya Nabi wafat. Paham ya? Oke, makanya Nabi tutup usia 63, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa dibilang 10 tahun di Madinah? Karena awal tahun 11 Hijriah, 3 bulan itu Nabi wafat. Paham? Hah? Bukan usia. Hijrah itu dihitung bukan dari usia 40. Nabi hijrah ke Madinah. Dulu begini Bunda. Hijrah itu mulai dihitung di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini iri. Orang-orang Persia Romawi sudah punya tahun Masehi. Kita tak punya tahun. Rembuklah dengan sahabat-sahabat. Gimana kalau kita buat tahun? Oke, tahun Hijriah. Muncul satu opsi. Bagaimana kalau tahun Hijriah itu tahun pertamanya dihitung dari wafatnya Nabi? Ditolak. Nanti hari berduka. Nah, bagaimana kalau Hijriah itu dihitung dari lahirnya Nabi? Ditolak. Nah, bagaimana tahun Hijriah itu dihitung dari awal pertama kali Nabi menerima wahyu? Ditolak. Muncul kesepakatan bagaimana kalau dihitung Hijriah itu pertama kali Nabi hijrah ke Madinah. Itulah dihitung 1 Hijriah. Paham ya? Jadi kalau umpamanya 1450, ini berapa Hijriah nih? 446 Hijriah. Berarti itu startnya dari mana? Pindah ke Madinah. Jelas? Rasul meninggal 11 Hijriah. Iya, tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Tidak, makanya di 63 tahun lebih dikit lah. Kalau dibuat 40 tahun nanti khawatir Nabi itu di akhir-akhir tahun. Nah, sedangkan Nabi Isra Mi'raj kapan? 10 setelah kenabian. Beda. Berarti umur Nabi saat itu berumur berapa? 50 atau 51. Setelah kenabian berarti dihitung tuh umur Nabi 40 sampai 50 tahun Nabi menjadi Rasul, baru Nabi diisrokan. Baik. Adapun bulannya terjadi khilafiyah. Makanya saya beberapa kali diundang acara Isra Mi'raj nggak mau. Kenapa? Di samping waktunya nggak ada yang ditetapkan. Ada yang mengatakan Muharram, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal. Pendapat yang paling kuat itu mengatakan di bulan Ramadan. Nah,
Isra dan Mi'raj itu. Ada yang mengatakan 27 Rajab, dan itu mengikut Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian banyaklah terjadi khilafiyah. Baik. Berarti Rasulullah hijrah, Rasulullah Isra Mi'raj itu belum ada tahun hijriah sebenarnya. Belum ada Bunda. Ditetapkan hijriahnya di masa Umar bin Khattab. Iya. Jadi masalah itu nah, bulan-bulan itu sudah ada sebelum Nabi lahir, bulan itu sudah ada. Dari zaman tidak yang di surat Taubah. Iya, sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Muharram itu tanggal 10 Muharram itu Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Itu sebabnya Nabi Adam berpuasa. 10 Muharram itu juga bahtera Nabi Nuh, ya kan? Kemudian apalagi orang Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, itu 10 Muharram. Itulah sebabnya ada puasa Asyura. Asyura itu artinya 10 Muharram. Tapi karena Nabi SAW begitu hijrah ke Madinah, dia lihat Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani puasa juga 10 Muharram. Untuk menselisih itu, akhirnya Nabi memilih puasa 9, 10, dan 11 Muharram. Maka itulah munculnya, kalau masuk bulan Muharram, kita dianjurkan puasa 9, 10, 11. Kalau tidak bisa 10 saja. Sebenarnya munculnya yang dua ini, itu karena menyelisihi Ahlul Kitab. Mereka berpuasa juga di 10 Muharram. Alasannya kenapa? Karena pada masa itu kami diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Orang Nasrani juga seperti itu. Jelas ya? Baik. Kok cerita ke sana, Bunda? Ini sangkut ya, Bunda? Maksudnya panjang nih ya. Kita pekan depan saja. Terpotong, khawatir kita terpotong ya. Baik. Allahumma ba'id baini. Hafal saja dulu, Bunda. Saya beginilah. Minggu depan kita tes. Kita tes lagi. Tapi tidak semua, karena untuk mempersingkat waktu saya tunjuk saja 3 orang. Tapi jangan gara-gara yang 3, jangan gara-gara yang nggak datang ya udah. Nanti kita bahas. Maksud saya, kenapa saya wajibkan Bunda untuk menghafal? Karena ini sangat penting, doa ini. Ini yang dibaca di dalam sholat fardu. Jelas. Jadi saya harapkan Bunda untuk menghafalnya. Jelas ya? Baik. Dengarkan saja, Bunda. Kalau bagi yang susah menghafal, baca dulu, kemudian rekam. Itu dengarkan di mana-mana. Pas mau tidur, pas di kendaraan, pas di mana-mana. Allahumma ba'id bain. Ikuti saja dulu, nggak usah dihafal. Bagi mereka yang susah menghafal, rekam dulu tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Setelah itu direkam, baru dengarkan saja selama 3 hari, 4 hari. Jadi nggak ribet Bunda untuk menghafalnya ya. Baik. Sebaiknya nggak usah Bunda, karena yang lebih baik Allahumma ghsil, karena Allahumma ghsil itu hadis riwayat Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih, disepakati para ulama. Iya, kalau Bunda baca Allahumma ghsil nampak di Google kan? Tapi dalam kitab-kitab tidak nampak Bunda. Allahumma ghsil khoto ya, atau Allahumma ghsil
al-khotoya bil ma'i wassalji wal baradi. Boleh nggak kalau diseragamkan aja fosfor? Ya ya. Berarti bunyi nanti mix fosfor ya sama yang Boleh. Nah, boleh Bunda pakai semuanya ya gitu supaya bingung gitu kan. Kalau ada yang fotonya ya kan. Tapi kalau mengikut redaksi hadis yang seperti ini, ingat saja yang di atas ianya 2, yang di bawah, yang di tengah ianya 1, yang di akhir ianya 2. Itu mungkin lebih mudah, tapi kalau orang yang ada basic bahasa Arab ya mudah saja Bunda. Nanti wajah tu wajihi atau wajihiyah Ustaz, sama saja sebenarnya wajihiyah atau wajihi. Paham ya? Baik, ada yang tanyakan Bunda? Gini Ustadz, karena ada kebiasaan kan kita, kalau saya pribadi kebiasaan kabira walhamdulillahi katsira kan pas Allah Akbar kalau pernah direncanakan ada kabira walhamdulillahi katsira, terus habis itu baca Allah mabaid itu boleh Ustadz? Boleh. Boleh dia di nomor 2 kan? Boleh Bunda, nggak apa-apa Bunda, baca seluruhnya boleh. Kalau Bunda hafal 21 doa kita, baca nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bunda. Jadi semakin lama kita di dalam sholat, itu menunjukkan keseriusan kita ingin duduk berlama-lama dengan Allah. Orang yang terburu-buru, dia sebenarnya tidak ingin duduk berlama-lama dengan Allah. Makanya sebenarnya semuanya di dalam setiap sholat itu disunahkan untuk diperlama, dan itu yang ditinggalkan oleh sebahagian kaum muslimin dan muslim. Memperlama i'tidal, memperlama ruku', memperlama duduk di antara 2 sujud. Umumnya yang dipraktekkan hanya memperlama sujud, itu pun sujud terakhir. Padahal sebenarnya setiap sujud itu dianjurkan untuk berdoa. Hanya saja nanti di saat i'tidal Bunda dilarang untuk berdoa. Ruku', duduk di antara 2 sujud. Jangan mengulang hafalan pula Bunda di antara 2 sujud kan. Jelas ya. Kecuali doa-doa sudah yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, sempurnakan syarat sahnya Bunda. Kebanyakan jangan Bunda fokus saja pada sholat, tapi sempurnakan syarat sahnya. Wudhunya sempurnakan, pakaian dan lain-lain. Bukan yang sunnah itu, banyak orang memahami sepanjang tidak batal wudhunya, dia boleh melaksanakan sholat isya. Misalnya sholat maghrib, tak batal wudhu, langsung sholat isya. Itu bukan sunnah. Yang sunnah itu dia selalu memperbaharui wudhunya, bukan menjaga wudhu. Yang sunnah itu dia selalu memperbaharui wudhunya di setiap kali sholat, sekalipun wudhunya tidak batal. Itu yang sudah paham ya? Umpamanya kalau dari sholat maghrib sampai subuh wudhu tak batal, boleh sholat subuh? Boleh, tak tidur dia gitu kan. Sekarang sunnahnya memperbaharui wudhu. Kemudian Ustaz batal wudhu nanti pas sholat enggak, itu bukan sunnahnya. Sunnahnya kemudian kalau batal ya wudhu. Ada saya share itu dari sini ya. Saya share ada di grup. Di antara yang dianjurkan seseorang untuk berwudhu adalah seperti setiap kali dia sholat memperbaharui. Paham memperbaharui ya? Setiap kali dia memakan makanan yang langsung tersentuh oleh api, wudhu. Dianjurkan Nabi untuk berwudhu. Makan bakaran, makan sate, nila bakar, lele bakar, patin bakar, jelas ya, yang disentuh oleh api. Buah enggak?
maka bukan sebaiknya. Paham Bunda? Setelah makan itu maka dianjurkan untuk berwudu. Khusus makan onta diwajibkan untuk berwudu. Onta enggak Bunda. Setiap orang yang memakan onta maka diwajibkan untuk berwudu. Saya tidak tahu apa hikmahnya, tapi Nabi memerintahkan itu khusus makan onta. Kemudian apalagi yang dianjurkan untuk berwudu ketika membaca Al-Quran. Bukan diwajibkan, tapi disunnahkan. Kemudian saat ihram disunnahkan untuk berwudu. Bukan diwajibkan, tapi disunnahkan. Jadi kalau misalnya pas datang di tengah tuh nggak apa-apa, nggak berwudu lagi saya. Di mana tengah mana? Ihram? Tawaf. Oh ya. Ihram, posisi ihram itu tidak harus berwudu. Ingat Bunda kalau umroh, siapapun yang berangkat ini bentar lagi, ingat turun ke mikot itu, paham mikot ya? Bukan rukun, bukan wajib, bukan pula sunnah. Sampai mikot itu hanya kewajibannya memakai pakaian ihram, kemudian niat. Nggak turun, nggak ada masalah. Dulu tempat mikot itu di masa Nabi ya lembah saja. Paham ya? Lembah saja, belum ada apa-apa Bunda. Sumur tak ada, masjid tak ada. Kalau Bunda sholat, umpamanya ke Bir Ali, Bunda memilih untuk sholat, harusnya Bunda sholat juga dong di pesawat. Saat memulai umroh dahulu, di Mikot ya Lamlam. Ya kan? Banyak orang memahami ketika turun di Bir Ali, harus mandi, ya kan? Harus sholat. Akhirnya apa, nenek-nenek yang udah sakit-sakit gitu kan disuruh turun dari bus dia. Ya Allah, itu kan ngambil wudhu sama, padahal sebenarnya nggak sunnah tuh turun. Cuman ibu-ibu kalau yang mau ingin kencing, nah ya kan mau buang BAB. Begitu turun ya kan ada pula masjid di situ. Iya kan? Nah, kalau begitu lebih baiklah masuk ke masjid dan sholat. Itu saja sebenarnya. Sholat sunnah bukan sholat sunnah ihram ya. Sholat sunnah itu sudah di Madinah, mandi itu sudah di Madinah, potong kuku itu sudah di Madinah. Banyak orang mengkhususkan di situ kan. Kasihan kita nenek-nenek itu. Karena habis itu lepas. Itu dia. Jadi baru ada Bunda tempat mandi seperti itu di masa Ali, makanya disebut Bir Ali, sumur Ali. Ya kan sering juga disebut dengan Abyar Ali. Nama distriknya Zulhulaifah. Orang yang sekarang ini kalau mau berangkat umroh dari Madinah ke Makkah, ini ada nih kejadian, pergi dia ke Bir Ali, naik bus, mikot di sana, baru pergi dia naik ke stasiun HR train, kereta cepat, baru dia pergi ke Makkah. Ribet kalilah nih orang gitu kan. Sebenarnya dari stasiun Madinah itu naik kereta cepat ya Bunda. Bagi orang yang mau ke Mekah dari Madinah kereta cepat, ya sudah di situ saja mikotnya di kereta cepat, karena turun itu bukan sunnah. Nah, makanya kan kereta cepat itu kalau sudah sampai di Zulhulaifah itu akan melambat. Untuk memberikan kesempatan bagi kita memakai pakaian ihram dan lain-lain. Tapi kan biasanya orang berpakaian mau naik kereta itu udah pakaian ihram. Ya, sebenarnya banyak orang juga menganggap pakai pakaian ihram itu dia sudah masuk dalam wilayah ihram, padahal tidak. Kalau Bunda mau umroh dulu ke Mekah, mandinya di mana? Mandinya kalau di sini di Malaysia. Ya, paham ya Bunda? Mandi ihramnya di mana? Di Malaysia. Atau sejak di tanah air. Enggak harus di sana. Kan sunnah mandi ihram. Sekalipun Bunda dalam keadaan haid, disunnahkan untuk mandi. Mandi itu bukan untuk menghilangkan hadas besar, tapi mandi itu adalah mandi ihram. Yang dilarang itu adalah tawaf id saja. Sa'i boleh dalam keadaan tidak berwudu,
Boleh, boleh. Tawaf masih ikhtilaf bunda. Tawaf itu yang dilarang secara mutlak itu haid. Orang yang dalam keadaan tidak berwudu masih ikhtilaf, masih diperselisihkan oleh para ulama. Yang dilarang Nabi kan haid. Gimana kalau bunda bandel wudunya bagi jamaah penuh susah, repot keluarga, itu kan bertentangan dengan dalil yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin mudah bagi kalian. Allah tidak ingin mempersulit kalian. Bagi wanita susah dia ngambil wudu, dia harus menutup auratnya dalam keadaan iya kan? Nah, dalam keadaan seperti itu dia harus keluar balik lagi. Ya Allah, itu kan. Makanya jumhur iya, sebenarnya kalau kita melihat kalau dari fatwa Tarjih Muhammadiyah ya, dalam bentuk kehati-hatian berwuduklah. Orang yang dalam keadaan haid bagaimana? Boleh dia tawaf? Boleh. Sepanjang dia tidak bisa mengundur kepulangannya. Maka saya sarankan kepada bunda yang berangkat tak perlu minum pil obat penunda haid. Apalagi saya baca tuh ada tuh dokter dari Uzbekistan ya, sampai 3 halaman efeknya. Efek entah apa-apalah di situ kan. Yang mens tidak teratur lagi, inilah macam dan lain sebagainya, dan itu kan memudaratkan bagi perempuan. Maka caranya bagaimana? Hitung saja siklusnya, kemudian berangkatnya kapan. Pilihan travel itu kan ini, ya kan? Nampaknya saya di sini. Oke, jika ternyata tidak sesuai dengan perhitungan, maka tawaflah dalam keadaan haid kecuali sholat. Paham bunda? Nah, tawaflah dalam keadaan haid kecuali sholat. Sholat yang tidak diperbolehkan. Nah, paham ya bunda? Ya. Baik. Waktu kan kalau yang misalnya kita turun di Jeddah, disuruhnya apa tuh ambil mikotnya di Jeddah, bisa gitu ya saya. Depak mengatakan orang Kemenak mengatakan boleh memakai pakaian ihram atau niat ihram di Jeddah. Oke. Bertentangan dengan nas Nabi, dan ini yang dipakai oleh jumhur ulama, mengatakan bahwasanya tidak boleh mengakhirkan ihram di Jeddah karena dia sudah melewati batasnya. Setiap kita ini memasuki kota Mekah sudah ada wilayah masing-masing, dan itu sudah ditentukan oleh Nabi. Juhfah, Yalamlam, Kornul Manazil, dan lain-lainnya kan. Kita ini dari Yalamlam, baik yang dari darat, laut maupun udara. Oke. Kemenak berfatwa dari Jeddah ke Mekah dengan Yalamlam ke Mekah itu sama. Alasannya itu padahal mikot itu sudah ditentukan oleh Nabi, sehingga sepakat para ulama sebenarnya bunda mengatakan orang yang mengakhirkan ihramnya di Jeddah, solusi yang pertama dia harus kembali ke Yalamlam. Kalau tidak memungkinkan, ya kan, maka dia mikot dari tempat yang terdekat. Setelah itu dia wajib membayar fidyah. Fidyah itu artinya apa? Terambil dari kata fada, tebus. Menebus itu dengan apa? Dam. Dam itu apa? Darah. Banyak orang memahami bayar dam. Bayar darah. Sebenarnya itu bayar fidyah. Tapi bayar tebusannya dengan darah. Kalau tak ada darah, kambing, nah, nanti bisa dengan berpuasa. Ada banyak pilihannya. Tebusannya tadi hukumnya apa? Wajib bunda. Kalau dia tidak melakukan itu dia berdosa. Nah, dia wajib bayar dam. Kalau dia tidak melakukannya dia berdosa di dalam perjalanannya. Tapi umroh dan hajinya sah. Nah, jadi ya. Umroh dan haji, tapi perjalanannya berdosa. Kalau misalnya nggak ada ilmu kan itu kan ikut aja nih. Nggak ada apa-apa. Bagi orang yang tidak tahu, satu, lupa,
Oke, tidak sengaja, tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban bayar dam. Tidak semuanya bunda yang melanggar ihram itu bayar dam. Ini kadang mutoibnya buat takut, jamaahnya bertakut semuanya itu. Sepanjang tidak sengaja, tidak tahu, lupa, tidak ada kewajiban untuk membayar dam. Oke. Nanti saat ihram akhirnya apa? Gerah, nggak mandi, nanti takut rambut rontok. Ya Allah, gitu kan. Nah, ya kan? Apalagi orang yang sudah berangkat umroh dipaksa tuh nenek-nenek harus umroh tuh malam itu juga. Padahal dia bisa menundanya 2 hari, 3 hari. Boleh menunda umroh? Boleh, Bunda. Bunda ketika umroh, iya kan, sampai di Mekah, tidur di hotel sehari tanpa harus umroh. Yang penting dalam keadaan ihram, itu saja. Yang enak itu bagi perempuan. Kalau perempuan itu sebatas buka jilbab nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh nampak pusar sampai lutut. Kalau mau nampak tuh gantinya di kamar mandi. Ustadz, nanti nggak boleh pakai sabun. Siapa yang bilang nggak boleh pakai sabun? Sabun umroh boleh. Yang nggak boleh itu sabun hotel itu boleh, Bunda. Tadi ya. Nah, sabun-sabun yang memang dikhususkan ada parfumnya di situ, seperti ada tuh sabun jeruk. Sabun ini aroma. Sabun umroh itu boleh. Nggak apa-apa, Bunda. Nggak apa-apa, sepanjang tidak sengaja. Bunda, kalau laki-laki tersingkap auratnya pakaian ihram, nampak tuh. Ini kan banyak nih laki-laki kurang benar pakai pakaian ihramnya, kadang dibos gituan. Nggak boleh buka pakai celana dalam gitu kan. Nampaklah di situ semuanya gitu kan. Ada pula ini di Shopee itu celana dalam ihram. Ya Allah. Banyak orang menganggap pakaian ihram itu pakaian yang tidak berjahit. Bukan itu. Bukan berjahitnya, tapi yang bertangkupnya yang tidak boleh. Kalau nanti berjahitnya, nanti pakaian ihram yang ada tulisan trepel itu berjahit, nggak boleh. Bunda bawa dompet nggak boleh. Bunda bawa pakai tali pinggang nggak boleh, karena itu berjahit semua. Yang nggak boleh itu bertangkup, membentuk seperti baju dan celana. Paham ya? Ada kan yang dibikin kayak rok sama laki-laki itu kan, Ustaz? Karet, dikasih karet gitu. Ada tuh tadi di kayak YouTube itu pakai ini. Itu untuk merekatkan fungsinya, nggak ada masalah, Bunda. Yang dari awal sudah bertangkup dia, itu nggak boleh membentuk ya, nggak boleh. Bagi perempuan apa? Bagi perempuan orang yang keadaan ihram, 2 saja ingat. Pertama, buka nikopnya. Yang kedua, tak pakai sarung tangan. Itu saja. Nggak ada sarung tangan. Nah, Bukannya ditutup semua, nggak ditutup ini. nggak pakai sarung tangan, Bunda. Bagaimana kalau ditutup ini? Boleh, dengan tujuan untuk menutup lengan. Paham ya? Tapi anjuran sebenarnya adalah tidak memakai sarung tangan. Cuman susah. Oke, caranya bagaimana? Ya diikat, fungsinya untuk mengikat. Ingat saja itu 2. Nanti yang lainnya boleh. Kalau bagi laki-laki nanti banyak ceritanya kan. Oke. Panjanglah ceritanya, Bunda. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.